105 Album, Your Lifestyle. Ya, rekan Abang kembali lagi Fakdi menyapa ruang dengar Anda di edisi 21 Juni 2024, rekan Abang. Dan seperti biasa, rekan Abang, di malam hari ini, di Jumat malam kali ini, kita ada talk show atau bincang-bincang bersama psikologi, rekan Abang ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang berbagai keluhan-keluhan yang mungkin Anda alami, rekan Abang. Jadi boleh nih ya, buat rekan Abang yang mau berbagi keluhan boleh langsung aja di chat kitanya ataupun di SMS ke nomor 082299996105, rekan Abang. Dan di sini sudah ada narasumber kita, rekan Abang, ada dengan Kak Tia yang selalu setia menemani. Halo Fadli. Halo, selamat Sehat? malam. Alhamdulillah sehat. Malam Kak. Iya. Fadli. Gimana kabarnya di malam hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya pemirsa sehat juga ya. Iya, amin ya robbal alamin. Iya, jadi di malam hari ini kira-kira kita mau bincang-bincang tentang apa lagi nih Kak? Hari ini kita mau bahas tentang speech delay karena topik ini juga menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini karena banyak anak-anak yang sudah harusnya usia bicara tapi belum bisa ngomong seperti itu. Jadi mari kita kupas sedikit mengenai speech delay seperti itu. Oke deh, jadi di malam hari ini kita bakal mengulik-ulik tentang speech delay, rekan awam ya. Ini berkaitan dengan anak-anak ya Kak ya? Iya benar. Oke, jadi di malam hari ini Fadli langsung aja nih Kak. Sebenarnya speech delay itu apa sih Kak? Baik Fadli, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi speech delay itu adalah suatu kondisi di mana anak mengalami keterlambatan bicara seperti itu. Jadi keterlambatan kemampuan anak dalam menyampaikan sesuatu. Gitu. Jadi pada kondisi ini anak tidak mampu menyampaikan isi pikirannya dengan baik, gitu, sehingga kata-katanya sulit dipahami. Sementara anak pengidap speech delay ini biasanya mampu mengucapkan kata-kata, tapi untuk merangkaikannya menjadi kalimat itu susah dia menghubungkannya seperti itu, Fadli. Oke, jadi di sini adalah kayak keterlambatan gitu ya? Iya, jadi delay gitu Iya, kan, terlambat, tertunda gitu. Ada tahap perkembangannya yang tertunda. Nah, jadi dia tahap komunikasinya, kemampuan komunikasinya tertunda seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa ya untuk speech delay-nya, kenapa jadi tertunda untuk berbicara gitu ya kayak? Iya, benar. Sebenarnya hal-hal yang membuat anak-anak tertunda untuk berbicara itu apa aja sih Kak? Sebenarnya banyak Fadli, karena nanti kita bahas. Ini kakak bacakan lagi sedikit aja tentang pemahamannya gitu ya. Jadi kalau speech delay ini kalau secara teoritis itu adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan anak terlambat bicara. Anak pengidap speech delay biasanya mengalami keterlambatan dalam berbicara jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Jadi kan suatu gangguan itu apabila kita bandingkan dengan kondisi yang normal seperti itu. Kemudian speech delay ini terjadi ketika anak belum juga mencapai kemampuan berbahasa. Walaupun dari segi usia seharusnya mereka sudah bisa berbicara gitu. Jadi pada kondisi ini anak mungkin mengalami kesulitan memahami orang lain ataupun mengekspresikan diri gitu. Jadi selain dia susah untuk mengekspresikan diri, dia juga susah memahami orang lain karena dia tidak mengerti gitu. Jadi ada dua poinnya di sini, dia nggak bisa bahasa reseptif, menerima atau memahami orang, dan yang kedua itu ekspresif, tidak mampu mengungkapkan isi pikirannya ataupun isi hatinya gitu. Cuman kondisi ini sering diabaikan sama orang tua ya Fadli, karena mereka menganggap paling juga nanti hilang gitu, nanti lama-kelamaan juga bisa seperti itu. Padahal faktanya sebagian kasus speech delay ini membutuhkan terapi, bahkan intervensi dari dokter spesialis anak ataupun psikolog untuk menanganinya seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menakutkan juga gitu ya kayak yang tidak biasa gitu ya. Jadi angkanya pun semakin hari semakin bertambah gitu. Jadi kita masuk ke penyebab yang Fadli tanyakan tadi gitu ya. Jadi penyebabnya ini ada berbagai sudut pandang kita lihat. Yang pertama itu kalau dari segi kesehatan mungkin ada kondisi medis pada saat bayi dalam kandungan ataupun pada saat newborn gitu. Makanya kalau dalam dunia kesehatan kan ada namanya Apgar Scale, begitu anak lahir dalam beberapa menit pertama itu dokter spesialis anaknya kan membuat suatu tes kepada anak, mungkin bisa terdeteksi di situ kalau memang misalnya penyebabnya itu adalah medis seperti itu. Tapi kita tidak berbicara tentang medis karena kita
bukan di situ gitu kan. Kita ini bicara tentang psikologisnya gitu ya. Jadi cuman kita menjelaskan juga bahwa penyebab medis itu bisa. Yang kedua itu dari segi medis ini juga karena adanya gangguan pendengaran gitu. Jadi anak yang mengalami gangguan pendengaran ini akan menyebabkan dia juga speech delay gitu. Jadi ketika misalnya ada anak nih, orang tua mengeluhkan anaknya belum bisa ngomong gitu kan, udah usia segini belum bisa ngomong, masih babbling aja, misalnya gitu. Babbling itu kayak masih bahasa bayi gitu ya kan. Jadi yang pertama dilakukan psikolog biasanya sih menanyakan orang tua dulu gitu kan, apakah sudah pernah dibawa ke perawatan medis, ke dokter spesialis anak gitu, udah dilakukan pemeriksaan enggak terhadap pendengarannya gitu. Nanti udah diterapi ternyata pendengarannya bermasalah gitu kan. Jadi kalau memang kondisi medis ini tidak ada, barulah bisa kita kasih intervensi psikologi gitu. Atau misalnya barengan nih dia intervensi medis sama intervensi psikologisnya gitu. Jadi kalau dari segi psikologinya, penyebabnya speech delay ini yang pertama itu kurang terstimulasi ya Fadli gitu. Jadi anak-anak itu harus kita stimulasi gitu. Stimulasinya seperti apa gitu. Makanya komunikasi, berkali-kali kakak bilang kan Fadli, komunikasi itu dimulai bukan sejak anak udah bisa ngomong gitu, tapi sejak dia di usia dalam kandungan gitu. Begitu kita sadari seorang ibu kita hamil, kita mulai berkomunikasi dengan anak. Misalnya kita kasih stimulasi mendengarkan musik klasik seperti itu, atau kita yang muslim mendengarkan murotal, lebih bagus lagi ibunya sendiri yang mengaji gitu ya. Kemudian kita melakukan sentuhan-sentuhan kepada bayi seperti itu, diajak ngobrol juga, jangan anggap ibu hamil ngomong sendiri gitu, enggak, tapi itu merupakan stimulasi, karena stimulasi itu dimulai dari usia 0 seperti itu. Kemudian stimulasinya ini ada sebagian orang tua ini yang Fadli kalau punya anak tuh mungkin Fadli bisa lihat gitu kan. Kalau orang zaman dahulu sih lebih sering, orang zaman sekarang juga banyak sih gitu. Kalau misalnya dia masih bayi nih anak gitu kan, tapi dicakapin gitu, mau minum susu ya, oh kenapa, lagi haus ya, lapar ya gitu. Jadi itu juga merupakan suatu stimulasi gitu. Ketika ibunya menyusui, anaknya dipandang, lakukan tatap mata seperti itu. Jadi kalau anak yang speech delay ini biasanya pada usia-usia seperti itu sering diabaikan sama orang tua gitu ya. Jadi nggak ada salahnya, bukan nggak ada salahnya, memang harus ketika kita berinteraksi dengan bayi, jangan ada pemikiran kita masih bayi, belum ngerti gitu kan, terlalu cepat lah dijelaskan, terlalu cepat diajak ngomong, enggak. Tapi memang harus mulai kita ajak. Jadi begitu nanti dia ini nih udah tersimpan nih di long term memory, begitu saatnya dia ngomong, keluar nih semua kata-kata yang direkamnya di memorinya. Kemudian selain itu akhir-akhir ini banyak penyebabnya itu karena kelamaan bermain gadget. Oke. Ya. Jadi gadget ini seperti ini Fadli. Anak ini kalau dia bermain gadget itu kan komunikasi yang terjadi itu satu arah, gitu kan, satu arah. Atau ketika dia nonton televisi satu arah seperti itu. Jadi karena dia kebanyakan nonton gadget, nggak pernah berinteraksi dengan orang tua gitu. Kalau dia minta minum pun cuma tunjuk-tunjuk, mamanya ngasih gitu, nggak ada diperjelas. Ini si anak mau apa gitu kan, ini si anaknya pengennya apa gitu. Jadi misalnya kan, oh mau minum ya gitu. Jadi selain kurang terstimulasi, kebanyakan juga menghabiskan waktu dengan gadget. Hati-hati apalagi tontonan anak yang satu arah, misalnya kita mungkin mesti sebut merek ya, kayak Rabbit the Invasion itu kan ngomongnya kan nggak ngomong, dia gitu. Jadi kalau anak itu kan prinsipnya imitate, dia meniru gitu ya, bagaimana lingkungan, dia akan belajar apa yang dilihat dari lingkungan. Ketika dia melihat orang berinteraksi gitu, dia jadi seperti itu gitu. Kemudian sound sheep gitu ya kan, tidak atau jadi dia nggak jadi nggak bisa gitu. Makanya ada film Tarzan gitu kan, ketika dia masih bayi di hutan, akhirnya dia nggak bisa berbicara kan, tapi dia berbicara dengan bahasa hewan gitu. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya anak itu imitate gitu, terbentuk dari lingkungan di mana ia dibesarkan seperti itu. Kemudian penyebab selanjutnya itu ada namanya bingung bahasa ya Fadli. Jadi anak itu dia bingung antara bahasa, misalnya dia sering main gadget nih, kan kebanyakan yang menarik itu kan bahasa Inggris gitu. Gak bisa kita pungkiri begitu anak dengar Cocomelon gitu,
pada lari gitu kan, maksudnya matanya nyari ada sinyal-sinyal nih gitu. Jadi itu sebenarnya ada kan Cocomelon yang versi bahasa Indonesia gitu, tapi kebanyakan kan yang versi bahasa Inggris ini lebih menarik gitu. Kita aja yang dewasa mengakui gitu, kalau misalnya dengan Old MacDonald had a farm, iya yo, lebih semangat dibandingkan Pak apa namanya, misalnya Pak Miki punya ladang, kan nggak enak gitu, nggak easy listening sama anak-anak gitu. Jadi ketika anak itu belum bisa bahasa ibunya kan bahasa Indonesia nih, karena tinggal di Indonesia. Jadi sebelum anak itu bisa bahasa ibu, kita jangan perdengarkan bahasa asing kepada si anak gitu. Jadi ketika kita perdengarkan bahasa asing, sementara bahasa ibunya belum fasih, yang terjadi bingung bahasa. Ini yang menyebabkan anak salah satunya itu menjadi penyebab speech delay seperti itu. Ada lagi yang dia bisanya bahasa Rusia gitu kan, karena dia sering nonton YouTube Rusia gitu. Makanya pentingnya orang tua itu mengontrol penggunaan gadget pada anak seperti itu Fadli. Oke, jadi kurang tepat ya Kak kalau misalnya kita memix bahasa anak dari kecil gitu ya. Iya, memang kecil itu dia lebih cepat nih perkembangannya nangkap bahasa, tapi ada syaratnya, kita buat dulu dia memang udah benar ngerti bahasa ibu seperti itu. Karena setiap anak itu berbeda kemampuan gitu kan Fadli. Ada yang bisa aja dari lahir dia bilingual gitu kan, tapi pada banyak kasus itu ya memang harus selesai dulu bahasa ibunya baru dia bilingual. Biasanya kan 2 tahun udah selesai sih bahasa ibunya. Jadi harus sabar dulu ya sampai anak kita umur 2 tahun gitu ya Kak ya. Sehingga baru kita bisa selipkan bahasa-bahasa asing. Iya benar, biar tidak terjadi bingung bahasa. Berarti terlalu cepat ya kalau misalnya anak kita masih 1 tahun udah baby shark gitu. Kalau misalnya mau dibuat bahasa Inggris bahasa ibunya nggak apa-apa juga gitu. Jadi masalahnya nanti si anak bisa bahasa Inggris, mamanya nggak bisa, ayahnya nggak bisa. Akhirnya dia gitu. Ada satu kasus nih Fadli kan, satu kasus itu si ibu ini dan si ayah menganggap anaknya ini bisu gitu ya Fadli. Anaknya menganggap dia bisu hingga pada saat anaknya usia 4 tahun gitu, karena kalau misalnya mamanya ngomong dia diam gitu, anaknya nggak ngerti mamanya ngomong apa. Kemudian juga pas anaknya ngomong dia nggak bisa, dia bisa bahasa Inggris tapi dia bisa pasif, ekspresif dia nggak bisa ya, karena nggak ada lawan bicara kan, dia belajar satu arah aja komunikasinya. Jadi orang tuanya menganggap dia ini bisu, kalau ibunya udah pasrah gitu. Pada suatu hari umur 4 tahun anak ini dengar gitu kan, ada mobil polisi lewat, that's a police car, kata si anak. Di situ mamanya sadar kalau benar-benarnya anaknya enggak bisu gitu, tapi dia bisa bahasa Inggris gitu. Hanya saja selama ini nggak pernah diajak ngomong sama mamanya. Jadi nggak 1-2 kasus itu memang anak itu ya dibiarin aja, yang penting anteng gitu kan, yang penting apa kasih makan gitu, ada jamnya kasih minum, jamnya kasih makan, jamnya kasih waktu untuk tidur, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi gitu Fadli. Oke deh, jadi itu dia kenapa ya beberapa penyebab ya, terutama gadget ya. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak udah lebih banyak diasuh gadget dibandingkan diasuh oleh orang tuanya ya. Jadi agak sedikit miris ya kenapa ya. Soalnya cari jalan pintas biar anaknya anteng, ya udah kasih handphone. Iya, kerjaan cepat selesai gitu kan, nggak repot. Ya, padahal itu adalah hal yang kurang baik ya Kak ya. Iya, kemudian di sini kita udah bahas tentang penyebabnya kenapa. Jadi Fatih mau nanya kembali nih untuk Kak Tia ya, gimana sih Kak cara mengenali atau ada nggak sih ciri-ciri dari anak-anak yang speech delay ini? Ada, jadi anak speech delay ini kan tadi seperti Kakak bilang, suatu itu dikatakan gangguan ketika dia berbeda dengan normal gitu, apakah dia kelebihan atau kurang gitu. Jadi kalau ada beberapa parameter yang bisa kita jadikan seperti itu. Kalau usia 2 tahun itu dia tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkan setidaknya 25 kata atau tidak mampu menyebutkan nama-nama benda dengan benar. Misalnya dia tidak bisa bilangkan gelas seperti itu gitu, nggak bisa menyebutkan nama baju gitu ya. Itu untuk anak usia 2 tahun. Kalau untuk anak usia 2,5 tahun itu tidak mampu menggunakan frasa 2 kata atau kombinasi kata benda, atau tidak mampu menyebutkan nama anggota badan dengan benar. Jadi kalau misalnya dia bilang abang mau makan, dia nggak bisa, cuma bisa bilang makan gitu aja ya, atau misalnya mamam gitu. Makanya penting bagi kita orang tua itu, kita yang harus mengajarkan anak ngomong gitu. Jangan kita menganggap cadel itu lucu gitu kan, minum itu num, ayo num gitu. Jangan
kita yang mengikuti bahasa anak, tapi anak lain mengikuti bahasa kita gitu ya. Kemudian untuk usia 3 tahun itu tidak mampu menggunakan 200 kata gitu. Jadi sulit memahami ucapannya, tidak mampu meminta sesuatu dengan nama, atau tidak mampu menyusun sebuah kalimat. Jadi kayak seperti tadi, kalau dia mau minum, dia nggak bisa bilang, "Ma, kakak mau minum," "Ma, abang mau minum," dia nggak bisa. Tapi dia bilang num, atau cuma nunjuk benda gitu ya. Kemudian untuk usia di atas 3 tahun, dia tidak dapat menirukan atau mengucapkan kata-kata yang sebelumnya sudah dipelajari, atau tidak mampu menyebutkan nama lengkapnya dengan benar. Jadi ketika anak usia 3 tahun kan, ketika kita ajari misalnya, yuk kita minum, kita ambil gelasnya dulu gitu. Walau sudah berkali-kali kita ajari, tapi dia nggak mampu menyebutkan nama itu ketika kita tanya. Itu sudah menjadi salah satu tandanya seperti itu Fadli. Kemudian normalnya anak itu 2 tahun sudah bisa menguasai 50 kata ya, menggabungkan 2 kata menjadi kalimat gitu. Namun kalau pada anak speech delay ini nggak bisa seperti itu. Jadi ciri yang lain itu dia sulit merespon saat diajak bicara gitu. Karena gimana dia mau merespon gitu, dia nggak paham apa yang kita bilang, dan dia nggak bisa mengekspresikan apa yang ingin disampaikannya. Kemudian dia jarang meniru perkataan orang lain. Jadi kalau ada anak-anak yang suka ngebeyo-beyoin kakaknya gitu, apa yang diomongin kakaknya, ya biar aja gitu. Dan memang di tahap perkembangannya seperti itu kan. Kemudian dia juga kesulitan menyebutkan nama-nama benda di rumah gitu. Lebih sering menunjuk gesture tubuh daripada bicara. Jadi kalau misalnya dia mau minum, ya tinggal tunjuk gitu. Atau dia misalnya mau ke kamar mandi, dia tarik nih tangan orang tuanya, digiring ke kamar mandi gitu kan, daripada bilang, "Ma, saya mau pipis," gitu. Kemudian dia biasanya menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Jadi anak yang speech delay ini juga agak ada kemiripan dengan autis gitu ya. Dia menghindari kontak mata seperti itu. Kalau misalnya kita ajak kontak mata pun dia selalu menghindar seperti itu. Jadi dia kalau bicara pun nunduk atau nengok ke atas gimana, pokoknya dia menghindari kontak mata seperti itu Fadli. Oke, jadi tadi kita agak singgung tentang autis ini ya Kak ya. Jadi ada nggak sih Kak perbedaan antara autis dengan speech delay? Banyak perbedaan autis dengan speech delay. Mungkin di lain kesempatan nanti kita akan membahas tentang autis gitu. Jadi untuk menentukan seorang itu autis atau enggak, kita harus melakukan beberapa rangkaian tes gitu. Yang pertama kita observasi dulu, kita observasi usianya berapa, tahap perkembangannya seperti apa. Kemudian kita tentukan alat tes apa nih yang cocok untuk si anak. Ketika kita udah menentukan mana alat tes yang cocok, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan assessment. Dari assessment itu kita lakukan hasilnya, didapat hasilnya baru kita bisa simpulkan anak itu autis atau tidak. Cuman kalau dari segi maksudnya untuk warning untuk orang tua gitu, ketika anak tidak bisa berinteraksi dengan orang lain gitu kan, termasuk salah satunya dia juga speech delay, asik dengan dunianya sendiri gitu, ketika kita panggil dia tidak menyahut, padahal tidak ada gangguan pendengaran gitu, itu udah menjadi red flag, maksudnya bisa menjadi notice untuk orang tua untuk memeriksakan lebih lanjut kepada psikolog gitu atau ke DSA seperti itu Fadli. Oke, jadi ada perbedaan yang mencolok antara speech delay dengan autis ya Kak ya? Kemiripannya hanya di mereka masih menggunakan babbling, kata-kata gitu, minim kosakata, atau misalnya kontak mata, minim kontak mata gitu ya. Kalau anak speech delay ini masih mau berbaur dengan anak-anak seusianya atau mau berinteraksi dengan orang lain, hanya saja dia nggak mampu mengungkapkan gitu. Tapi kalau anak autis ini memang dia asik dengan dunianya sendiri seperti itu. Jadi itu dia perbedaan antara speech delay dengan autis. Tapi ini agak-agak mendekati juga ya Kak ya, agak-agak sama ciri-cirinya gitu ya. Iya, kalau misalnya kita lihat dari awal aja gitu kan, tapi memang ada juga sih hal yang lain yang bisa kita lihat. Mungkin kalau autis itu melakukan kegiatan perilaku berulang, misalnya dia berulang menepuk tangannya berkali-kali tanpa makna gitu ya. Atau misalnya dia berjalan berginjit karena dia ada masalah taktil dengan sensori gitu. Jadi kalau speech delay ini memang banyak orang gitu juga. Jadi ketika anak ini sudah mengarah ke autis tapi orang tuanya masih mikir, oh ya mungkin cuma hanya speech delay gitu. Jadi daripada kita self diagnose, mendiagnosa sendiri gitu, mengira-ngira kayaknya aku sakit kepala minum Panadol deh gitu, ini pun kayaknya anakku
cuma speech delay deh, bukan autis gitu, atau kayaknya anakku normal deh, cuma masih belum, didiamin aja, jadi speech delay-nya nanti susah ditangani gitu. Jadi sebaiknya ya hubungi pihak profesional agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Oke, jadi untuk menghubungi pihak profesionalnya ketika anak di umur berapa gitu kan? Nah, jadi kita tadi warningnya itu kakak kasih tahu di usia 2 tahun. Ketika dia 2 tahun tidak mampu mengucapkan 50 kosakata seperti itu. Karena memang ada sebagian anak, sebenarnya kalau orang tuanya intens gitu ya Fadli, ketika kita berinteraksi sama anak nggak harus nunggu 2 tahun sih. Begitu kita sadar dia nggak ada kontak mata gitu, kita ajak komunikasi dia nggak ada respon, sebenarnya kita harus berkonsultasi gitu. Makanya selalu ada diadakan kan namanya imunisasi gitu. Dalam selain imunisasi itu kan kita juga berkonsultasi dengan dokter spesialis anaknya ini, ada dokter tumbuh kembang melihat perkembangannya gitu, ada milestone-nya gitu kan, ada grafik yang diisi gitu. Jadi dari hasilnya itu kan bisa dapat nih anaknya ada yang nggak sesuai dengan normal gitu, jadi bisa dirujuk ke psikolog atau ke profesional gitu kan. Jadi nggak, kalau kita speech delay ini kan bagusnya sih lebih nampak gitu. Kalau memang orang tuanya intens, masih umur di bawah setahun pun kita bisa ini rasakan. Misalnya kita panggil dia nggak nyahut. Memang kalau anak-anak umur 8 bulan, 6 bulan itu kita panggil pasti nyahut kan? Iya benar. Pasti gini kan? Dia mengarah ke, iya dia melihat ke sumber suara itu di mana. Dia mencari sumber suara gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada sumber suara, ya kita bagusnya berkonsultasi seperti itu. Karena kalau misalnya semakin dini kita ketahui, bisa kita kasih stimulasi. Tadi kan speech delay ini karena kurang stimulasi. Iya benar. Jadi begitu kita udah stimulasi tapi dia tetap nggak bisa ngomong, oh berarti dia nggak speech delay, berarti ada mengarah ke autis gitu. Jadi kita bawa ke profesional seperti itu Fadli. Oke, jadi itu dia. Ya kenapa ya? Jadi di sini kalau stimulasi, karena berkaitan dengan stimulasi, apakah ini Kak, kartun Dora itu termasuk yang bagus untuk menstimulasi anak? Sebenarnya untuk menstimulasi anak itu kita tidak menyarankan dari media ya, baik itu televisi ataupun dari handphone seperti itu, karena memang karena komunikasinya menjadi satu arah gitu. Kalau kartun Dora ini bisa menstimulasi untuk anak-anak yang ya sudah bisa berkomunikasi. Kalau dia belum bisa berkomunikasi, tetap aja komunikasinya satu arah gitu. Jadi sebaik-baiknya stimulasi itu adalah komunikasi dua arah gitu. Makanya sebaiknya pada kita saat belajar kemarin tentang penggunaan gadget pada anak, kan kita sebutkan nih, kalau syarat anak itu boleh main gadget, anak itu didampingi dalam artian tetap kita ekspresi itu lihat. Itu bolanya warna merah seperti itu. Tadi warna apa bolanya? Kita ajak si anak ngomong untuk tetap interaksi. Bukan kita dampingi, ya kita malah ikut asik nonton, diam aja gitu kan. Gak boleh gitu. Jadi tidak disarankan sebenarnya Fadli, walaupun itu memberikan efek positif untuk 2 tahun ke bawah, nggak disarankan sebenarnya penggunaan itu. Oke, jadi itu dia kenapa ya. Jadi jangan terlalu membiasakan anak-anak kita dengan gadget intinya ya. Kalau belum saatnya ya udah jangan dipaksakan gitu ya. Oke, dari sini Fadli kembali bertanya ini untuk Kak Tia. Sebenarnya apakah faktor genetik bisa berperan dalam speech delay atau tidak ada faktor genetik ya? Itu tadi kita bahas tentang medis ya, termasuk dari genetik ini. Biasanya kalau ada orang tuanya itu mengalami keterlambatan bicara, ini kan keterlambatan bicara ini banyak jenisnya gitu. Apakah dia stuttering, gagap gitu, atau tadi salah satunya speech delay gitu, atau dia gangguan fonem gitu, pengucapannya nggak jelas gitu kan, artikulasinya nggak jelas. Kalau ada salah satu seperti itu genetik, biasanya 80% berpengaruh kepada si anak gitu. Terlebih tadi kan seperti kita ucapkan, lingkungan membentuk. Anak kan imitate gitu. Ketika dia melihat ada di lingkungan keluarga misalnya tidak bagus berkomunikasi, misalnya gagap atau tadi speech delay, otomatis dia akan meniru pola komunikasi tersebut seperti itu Fadli. Jadi genetik itu berpengaruh sebenarnya kepada speech delay, tapi itu masuk ke pengkategorian medis yang kita jelaskan tadi ya penyebabnya. Oke, jadi genetik ternyata berpengaruh juga ya Kak? Berpengaruh Fadli, berpengaruh. Jadi itu dia kenapa ya beberapa hal yang bisa mempengaruhi speech delay dan apa penyebabnya. Di sini kembali Fadli mau penasaran nih kenapa. Itu udah bahas tentang dari ini ya, dari penyebabnya apa itu speech delay. Sekarang yang paling penting, apakah dampak speech delay itu kan?
dampak speech delay itu yang terutama kan si anak nggak bisa mengungkapkan keinginannya gitu. Dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi ketika dia tidak berkomunikasi, dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya ataupun dengan lingkungannya, seperti itu. Yang paling parah sekarang dampaknya itu dia juga tidak bisa masuk usia sekolah kan, karena kadang speech delay ini kalau dibiarkan sampai usia sekolah dia masih belum bisa juga, karena masih tetap tidak terstimulasi gitu. Bagaimana dia ingin belajar gitu, otomatis dia akan mengalami hambatan dalam belajar seperti itu. Kemudian kalau dari anak-anak sih tantrum kan, dia jadinya meminta ini gitu. Kalau banyak anak yang tantrum karena dia nggak bisa bilang, dia nggak bisa ngomong gitu kan, aku maunya ini, aku nggak suka ini. Jadi karena dia nggak bisa, jadi memang dia harus tantrum gitu. Tantrum itu bangun bentuk pengekspresiannya karena dia nggak ngerti gitu. Jadi kalau ada anak yang tiba-tiba mukul gitu kan, itu juga penyebabnya karena dia nggak bisa mengekspresikan keinginannya, mengekspresikan pikirannya gitu. Dan yang paling parah kalau ini dibiarkan, dia nggak bisa komunikasi, padahal terhambatlah semua fungsi sosial, fungsi kognitifnya juga terhambat kan, dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa bersosialisasi gitu. Akhirnya nanti ujung-ujungnya keluarga mengucilkannya seperti itu. Jadi dia nggak bisa mandiri secara fisik ataupun finansial seperti itu nanti di usia dewasanya gitu, Fadli. Oke, di sini sudah ada pertanyaan Kak dari live TikTok ya. Di sini dari Kak Liatawi yang mungkin baru masuk kan, katanya umur berapa dianggap speech delay harus ditangani medis, Pak? Oke, terima kasih Mam pertanyaannya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya kalau anak itu masih 8 bulan sih sebenarnya kita udah punya sinyal nih. Nah, ini respon nggak ketika kita berkomunikasi. Tapi kalau lebih kalau untuk speech delay ini, ketika dia usia 2 tahun tidak bisa menyebutkan simpelnya itu anggota tubuhnya, walaupun sudah kita ajari seperti itu udah bagusnya kita bawa ke profesional gitu. Atau misalnya dia usia 2,5 tahun, dia belum bisa menggabungkan 2 kata seperti itu, bilang saya mau makan atau saya sedih gitu, atau saya marah gitu, dia nggak bisa gitu. Atau ada anak misalnya udah usia 3 tahun, mau minta minum aja dia cuma tunjuk, lebih suka gesture aja, bahasa tubuh gitu kan, nggak bisa bilang. Dia mau ke toilet, dia tarik tangan orang tuanya, tapi nggak dia kasih tahu mau ngapain karena dia nggak bisa mengekspresikan. Itu udah warning, sebaiknya dibawa ke psikolog anak seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa ya buat yang penasaran di umur berapa harus ditangani medis ya. Tapi sebaiknya dari ini ya, dari sejak kecil diperiksa aja gitu ya. Iya, jadi kita berinteraksi dengan baik itu, apalagi seorang ibu ketika dia walaupun dia tidak mengasih, tidak memberikan ASI, ketika dia memberikan sufor kan kita mau ngobrol sama anak. Saya kan sering gitu kan, lagi ngapain gitu kan, walaupun kita tahu kita lagi ngasih dia susu gitu, tapi tetap kita tanyain gitu kan, iya dengan baik budi, berespon nggak matanya, kontak matanya gitu, ada nggak eye contact gitu kan. Kalau nggak berespon, ya udah bagusnya kalau misalnya masih bayi seperti itu kan nggak mungkin kita tes psikologi nih, jadi ke DSA, dokter spesialis anak, karena kan ada namanya milestone yang harus diisi di tahap-tahap perkembangannya gitu. Iya, jadi karena bisa jadi ini ya Kak ya, malah bermasalah di pendengaran. Iya, bermasalah di pendengaran. Kita capek kasih intervensi nih, anakku nggak bisa ngobrol, dibawa nih ke psikolog anak. Tapi biasanya seorang psikolog anak pasti merekomendasikan dulu nih ke dokter, pasti nanya, udah pernah belum konsultasi ke dokter spesialis anak, ada nggak gangguan hambatan di pendengaran atau di saraf seperti itu, ada nggak kerusakan saraf. Kalau memang misalnya nggak ada, berarti kita lakukanlah assessment seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa yang bisa dilakukan orang tua untuk mencari bantuan profesional ketika ini dibutuhkan speech pengobatan atau terapi untuk seorang anak ya Kak ya. Iya, di umur 2 tahun atau di bawahnya juga udah bisa ya Kak ya. 1,5 tahun udah bisa lah kita identifikasi gitu. Oke, jadi itu dia kenapa ya. Jadi untuk metode atau terapi apa saja yang efektif untuk mengatasi speech delay ini Kak? Yang pertama itu terapi bicara juga ya Fadli ya, ini penting. Terapi bicara ini juga dilakukan oleh profesional. Nah, tapi kan nanti setiap anak ini berbeda nih case-nya, walaupun dia sama-sama speech delay, tapi kita lihat nih kebutuhan anak berbeda-beda gitu. Balik lagi kakak jelasin, kalau sistem prinsipnya
dalam medis itu kalau anak demam gitu kita kasih sejenis Sanmol, sejenis paracetamol apapun mereknya gitu, tapi disesuaikan dosisnya gitu. Begitu juga dengan kondisi psikologis seorang anak gitu, kita nggak bisa yang ini speech delay, kita nggak bisa kasih intervensi yang sama. Makanya setiap anak itu dibawa ke psikolog, dilakukan asesmen dulu, dilakukan observasi, apa nih tes yang cocok untuk si anak. Setelah kita tentukan apa tesnya, dapat diagnosanya, baru kita tentukan terapi apa yang cocok untuk si anak. Ada juga namanya terapi oral motorik gitu, mungkin ada syarat-syarat di mulutnya gitu yang harus kita kasih stimulasi gitu, atau misalnya terapi bermain juga bisa kita lakukan. Terapi bermain, Fadli, bermain itu sangat efektif untuk perkembangan anak. Berkali-kali kakak bilang, kalau orang tuanya rajin ajak bermain anak ini dari kecil, insya Allah aman gitu. Karena melalui bermain ini, selain energi psikisnya juga terpenuhi gitu, stimulasinya itu terpenuhi seperti itu. Dengan kita bermain dengan anak kan, kita memberikan stimulasi gitu, tapi banyak orang tua yang nggak tahu cara bermain dengan anak itu seperti apa gitu, makanya dibawa ke psikolog anak seperti itu, diberikan terapi kepada si anak itu. Karena kalau kita jelaskan satu persatu terapinya ini ada sangat banyak terapinya Fadli. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan si anak seperti itu. Oke, jadi jangan lupa dicek dulu, dites dulu, diperiksa dulu, jangan langsung mendiagnosa gitu aja gitu. Iya, jangan self diagnos, berkali-kali dibilang nanti kayaknya dia bukan speech delay lah, nanti lama-kelamaan bisa. Akhirnya dia sampai 5 tahun belum bisa ngomong juga gitu. Tapi ternyata tentang bermain ya kak ya, ternyata benar ya kata orang tua zaman dulu ya, kalau misalnya anak yang jarang keluar rumah, jarang bersosialisasi, umumnya lebih lama untuk bisa berbicara gitu ya kan? Iya benar Fadli, karena dia tidak berinteraksi dengan orang lain gitu. Namun kan seiring perkembangan zaman ini untuk bermain di luar pun fasilitas sudah nggak ada. Kalau dulu masih ada lapangan bola ya Fadli ya, mau di mana ada lapangan kosong di situ bisa dijadikan. Kemudian dulu tingkat kejahatan itu nggak tinggi ya Fadli. Ketika kita bermain di luar, orang tua nggak suas-suas sekarang gitu. Sehingga sekarang ada kekerasan seksual, ada penculikan gitu. Jadi hal ini menyebabkan orang tua lebih membiarkan anak di dalam rumah, namun terlupa untuk memberikan stimulasi di dalam rumah. Jadi seharusnya orang tua itu aware gitu, ketika anak tidak bisa seperti zaman dahulu bebas bereksplor kemana, kita sebagai orang tua harus menyiapkan lingkungan agar si anak bisa bereksplor. Yang nggak mesti punya rumah yang seluas lapangan bola seperti itu, tapi kita memfasilitasi komunikasi, interaksi, dan bermain si anak seperti itu Fadli. Oke, jadi harus tetap disediakan orang tua space ataupun tempat untuk perkembangan si anak gitu. Iya, tapi nggak mesti nanti jadi kepikiran ya harus ada satu ruangan bermain anak, enggak. Karena camkannya Fadli, permainan terindah atau mainan paling mewah adalah tubuh orang tua. Iya benar. Jadi ketika kita cloning dengan anak gitu ya, kan hanya sekedar geliti-geliti gitu, atau main kuda-kudaan aja dengan ayah, dengan ibunya gitu, udah bisa membuat suatu interaksi dengan anak seperti itu. Gak mungkin kan Fadli naik kuda-kudaan misalnya sama anak kecil nggak ada interaksi, diam-diam aja gitu, ya kan? Pasti dia ketawa, pasti ibunya juga agak kreatif nih, belok ke kiri, belok ke kanan, muncullah interaksi seperti itu. Benar. Iya, jadi teringat ya masa kecil dulu main cungkat jangkrik pakai kaki, pakai kaki orang tua gitu. Iya kan, sampai sekarang kalau anak masih sering, walaupun sebenarnya nggak kurus-kurus juga. Main cungkat jangkrik ya kayak, nggak sekalian senam gitu ya pikirannya. Itu dia kan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Jadi di sini yang terakhir agak ya untuk edisi kali ini, apa sih pesan atau saran kakak untuk orang tua yang merasa cemas tentang perkembangan bicara pada anak mereka? Jadi ketika kita merasakan cemas tentang perkembangan bicara anak kita jangan self diagnose, jangan menduga-duga gitu ya. Sebaiknya kita
temui profesional seperti itu untuk mengetahui dengan jelas apa nih gangguan anak kita, karena gangguan ini dia perbedaannya dikit-dikit aja nih Fadli gitu. Nanti pun dia mikir ini speech delay. Memang ada sih saran yang bisa diberikan kepada orang tua agar ia bisa menstimulasi anak dengan baik sehingga speech delay ini bisa ditangani dengan bantuan orang tua. Namun nanti kita kecolongan karena speech delay ini dipikir speech delay ternyata mengarah ke autis juga, itu kan bahaya. Jadi kalau kita merasa cemas gitu dengan perkembangan anak, ya sebaik-baiknya kita hubungi pihak profesional seperti itu tadi. Oke, jadi itu dia kenapa ya yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan ketika kita mengalami atau memiliki anak yang kita takutkan mengalami speech delay gitu ya. Oke, demikian akhir dari talk show kita dengan Afam. Jadi kami berharap bincang-bincang kali ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan solusi praktis bagi kita semua ya, yang memiliki anak ataupun kenalan. Jangan lupa informasikan juga dong ya kan, bahwasanya di Afam ada Kak Tia nih yang memberikan pengetahuan tentang cara membimbing menangani psikologis yang terjadi mungkin pada diri Anda dengan Afam. Jadi pada Afam yang punya masalah psikologis boleh deh kirim ke kita untuk kita bahas minggu depan gitu ya. Kita request temanya. Boleh ya. Jadi boleh request tema dengan Afam ya. Terima kasih juga Pak diucapkan yang sebesar-besarnya kepada Kak Tia ya atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga informasi ini membantu kita semua dan mendukung perkembangan bicara anak-anak kita dengan lebih baik dengan Afam. Terima kasih kepada pendengar dan telah bergabung bersama kita baik melalui TikTok maupun di 105 Afam, dan juga pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik dan edukatif. Jangan sampai dilewatkan dengan Afam. So itu dia dengan Afam ya. Sampai jumpa untuk malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.